Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yeken, dan juga seluruh sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di penghujung bulan Agustus tahun 2020 ini. Semoga kita semakin dikuatkan di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih, di dalam mengikuti Kristus sang kebenaran sejati. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran, janji-Mu terlaksana dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami mampu menundukkan akal budi dan taat kepadamu, karena kami percayakan kekuatan salib Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan dari Injil Lukas ini mengajak kita untuk memahami lebih jauh maksud Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita karena diutus oleh Allah menjadi pembebas bagi kita semua, yang ditunjukkan dengan keberpihakannya terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang yang tertawan,
terhadap mereka yang tertindas, dan itu dilaksanakannya selama hidupnya. Dan apa yang dibuat Tuhan Yesus ketika kebaikan itu diperjuangkan, yang menjadi tanggapan orang-orang justru sebaliknya. Orang terlalu takut dengan kebenaran. Orang kadangkala tidak mau kebenaran terjadi di sekitarnya, karena kebenaran membuat beberapa orang tertentu lalu menjadi sengsara, dan orang lebih suka hidup di dalam ketidakbenaran namun menikmati segala macam kenyamanan dalam hidup ini. Maka apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah dengan menanggung segala risiko, tetap setia kepada kebenaran, bahkan meski tidak dianggap oleh orang-orang sekampungnya, tidak dihargai orang-orang Nazaret, dan tidak dipercaya oleh mereka. Maka dengan sikap itu Tuhan Yesus memberikan kritik yang keras. Karena kebebalan hati mereka, maka mukjizat keselamatan tidak pernah terjadi. Saudara-saudari, dari pesan Injil ini kita diingatkan supaya kita lebih rendah hati dalam menerima kebenaran. Karena kebenaran Tuhan Yesus bisa hadir melalui siapapun, melalui orang-orang sederhana, melalui anak-anak, bahkan mungkin yang tidak pernah kita hargai di kampung kita, di sekitar kita. Dengan kerendahan hati kita bisa melihat, menanggapi, memahami, mengerti Tuhan hadir. Dan dengan demikian keselamatan karena kebenaran itu terjadi. Meski tidak mudah, tetapi menjadi berkah bagi banyak orang, tidak hanya segelintir orang. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita sebagaimana Tuhan Yesus berani untuk setia kepada kebenaran meskipun resikonya tidak diterima oleh orang-orang sekitar kita, bahkan dimusuhi, bahkan ditolak, dan akhirnya yang harus ditanggung Tuhan Yesus dihalau oleh orang-orang, dimarahi, dibenci, dan bahkan akan dilemparkan dari tebing. Tetapi percayalah bahwa kebenaran memang mahal harganya, dan itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran, sebagaimana program hidup Yesus sepanjang hidupnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.